kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Pradana Sikubang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, kali ini kawan-kawan Lawyer on the Street kita kedatangan teman sejawat senior saya dari Jakarta. Kebetulan suami istri lawyer dia, advokat juga, kurator ya. Kebetulan lagi ada urusan juga mengenai perkara juga di Tembilahan. Nah, kali ini kita undang ke channel ini buat ngobrol seputar dunia lawyer di Jakarta dan giatnya di kurator, karena ini abang ini kurator juga selain advokat gitu. Dengan Mbak Sylvia dan Mas Budi Priyono. Apa kabar Bang? Amin, alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Sehat Bang. Anti Covid Club. Siap. Jadi kegiatannya sudah berapa hari nih di Tembilahan? Kami sampai Tembilahan tuh hari Senin ya. Senin untuk ngurus beberapa urusan lah di Polres. Kebetulan juga istri kan aslinya di Sungai Salak, makanya saya sekalian ikut aja. Terakhir saya ke Tembilahan tuh tahun 2019 2020. Oh, udah pernah sebelumnya ke sini ya? Sudah pernah. Gitu Bang. Oke. Udah pernah ya? Ya. Jadi waktu yang dulu ke sini ngapain tuh? Ada cash atau gimana? Pertama ada cash. Yang kedua waktu itu mau ngelamar. Oh gitu, iya kawan-kawan. Ini pasangan lawyer nih dan kurator. Jarang-jarang biasanya suami istri sama-sama advokat gitu ya. Betul. Luar biasa. Betul. Nah saya tertarik ini untuk di segmen inspiratif ini saya mau menanya-nanya masalah kurator Bang, karena di Tembilahan di Inhil khususnya itu tentang kurator atau tentang kepailitan ini sepak terjangnya belum dikenal mungkin masyarakat. Mungkin sebagian kawan-kawan juga mikirnya kalau perkara kepailitan di Inhil ini nggak ada. Jadi kepailitan tuh mindsetnya harus di kota gitu, di kota besar gitu. Nah, saya mau menanya sama Abang nanti sebagai kurator, apa saja sih klasifikasi perkara yang bisa kita mainkan di pengadilan niaga khususnya kepailitan gitu. Lalu siapa saja yang bisa dipailitkan, kemudian ya tata caranya seperti apa gitu, perkara yang bagaimana sih gitu, dan siapa yang bisa dipailitkan selain badan hukum, ya kan, apakah badan hukum yang untuk BUMN bisa dipailitkan begitu Bang. Coba Abang perkenalan diri dulu ke kawan-kawan Lawyer on the Street biar tahu siapa terjang Abang dari mana, profesinya apa, kantor hukumnya apa, di mana di Jakarta sana. Silakan. Bro, Ensis. Kebetulan saya lagi di Tembilahan. Perkenalkan, nama saya Siswoyo Budi Priyono dan ini istri saya Sylvia Aprianura. Kebetulan saya berprofesi sebagai advokat dan sekaligus kurator di Jakarta, khususnya di kantor senior namanya Muhammad Arifuddin dan Herlin Susanto. Lalu mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada saat ini sih di Republik Indonesia masih merujuk ke Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun selain undang-undang itu juga masih diberlakukan klausul perdata apabila tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Lalu di Indonesia itu terdapat 5 pengadilan niaga yang menangani kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu dari ujung paling barat itu ada Pengadilan Niaga Medan. Dia mengcover sampai ke Riau itu masuk ke Medan. Kemudian di bawahnya itu dari mulai Sumatera Selatan sampai ke Kalimantan bagian barat dan daerah Jawa Barat, Jakarta, Kepulauan Seribu itu masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di Bungur ya. Betul. Nah, untuk bagian Jawa Tengah dan sekitarnya itu masuk ke Pengadilan Niaga Semarang. Lalu untuk Bali, Jawa Timur dan sebagian Kalimantan bagian timur itu masuk ke Pengadilan Niaga Jawa Timur di Surabaya. Oh, di Surabaya. Betul. Ya. Berarti ada 5 pengadilan niaga. Satu lagi itu Pengadilan Niaga Makassar mengcover Indonesia bagian timur. Betul. Nah, untuk kurator sendiri pendidikannya itu
berapa sih biaya pendidikannya dan siapa saja yang boleh ikut selain advokat gitu? Apakah harus sarjana hukum atau gimana? Oke, untuk saat ini tuh yang menyelenggarakan pendidikan kurator ada 3 organisasi. 3 organisasi. Betul. Yang pertama itu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, itu API singkatannya. API. Untuk API terakhir kali saya ikut pendidikan itu sekitar 35 sampai 40. 40. Khusus untuk ujiannya itu nambah sekitar 5 juta rupiah. Iya, iya. Gitu. Lalu untuk satu lagi IKAPI namanya, IKAPI. Ikatan Kurator dan Pengurus itu Iya. Indonesia. Nah itu biaya pendidikannya saya juga kurang tahu karena kurang mengikuti. Berarti beda organisasi lah Ya ya. betul, satu lagi HKPI HKPI. namanya. Berarti abang sama mbaknya di apa? Di kantor sendiri satu kantor atau gimana? Enggak, Beda saya ya. istri dia Beda mandiri, lofong, ya, mandiri. betul. Oke. Nah, saya mau apa tertariknya di lebih ke eksistensi kurator di masalah kepailitan gitu. Betul, Maksud betul. kita tuh kalau kita sebagai lawyer untuk bisa eksis di perkara kepailitan seperti apa itu, Bang? Jadi gini, untuk lawyer-lawyer yang ingin mengenal dunia kepailitan, khususnya lawyer-lawyer muda di Inhil, Iya. syaratnya sih sebenarnya sederhana sekali, mungkin lebih sederhana dari pengadilan negeri, Iya. khusus untuk perkara perdata. Yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan PKPU atau kepailitan itu pertama syaratnya harus minimal 2 kreditor, Dua kreditor. yang utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Oke. Yang kedua itu hutangnya dapat dinilai dengan sederhana, artinya tidak ada konflik dalam hutang piutang itu, tidak ada gugatan, tidak Nah. ada. Tunggu dulu, Bang, tahan dulu. Tadi kan abang bilang untuk pengajuannya itu PKPU dan permohonan kepailitan. Ya, betul. Nah, itu bisa duluan PKPU kah atau sebaliknya atau gimana? Nah ini tergantung kepentingan, karena PKPU itu ada untuk penyelesaian piutang dengan cara restrukturisasi utang, penjadwalan utang, Oh, penjadwalan ulang seluruh Sudah utang-utang schedule. ada. Ya betul. Nah di sini marwahnya sebenarnya adalah perdamaian antara kreditor dengan para debitor atau sebaliknya. Lalu di PKPU karena memang marwahnya itu perdamaian, sehingga para prinsipal itu harus turut tanda tangan di surat permohonan. iya, maksudnya PKPU ini ada apakah setelah adanya permohonan kepailitan atau sebelum? Itu terpisah, Bang. Terpisah ya? Terpisah, betul. Oh. Meskipun apabila PKPU gagal, artinya tidak mencapai perdamaian atau Iya, homologasi, iya. akibatnya adalah pailit. Pailit. Oh, Betul, bagi si gitu. debitor. Iya, iya. Namun untuk kondisi saat ini memang PKPU itu menjadi salah satu instrumen yang solutif, Bang, Solutif. bagi para pihak. Alternatif lain ya. Betul. Sebelum pailit gitu. Betul, karena memang di masa-masa krisis keuangan kayak gini, apalagi COVID ya, Iya. penjadwalan seluruh utang-utang para debitor itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Namun perhitungannya harus matang di situ. Nah, gini, kita lebih simpelkan aja gitu, Bang. Maksud kita itu supaya kawan-kawan lawyer dan istri tahu mengenai tadi permohonan kepailitan itu seperti apa kan, 2 kreditor syaratnya. Betul, Dan pembuktian sederhana. Nah, kalau di perdata kita mengenal pembuktiannya formil ya. Betul, formil. betul. Nah, di permohonan pilot ini sederhana tuh maksudnya seperti apa gitu? Kapan suatu rangkaian peristiwa utang piutang yang bisa menjadi syarat masuk kualifikasinya ke dalam kepailitan? yang pertama itu utang piutangnya itu sudah tidak dapat dibantah, artinya untuk eksistensi utangnya itu sudah pasti 100%, meskipun nominalnya masih dalam perdebatan. Iya. Itu akan diselesaikan dalam pencocokan. Oh gitu. Gitu. Jadi buktinya harus ada pertama kwitansi, Betul, atau invoice. betul. Kalau misalkan sifatnya perjanjian, pengakuan utang atau tertulis di bawah tangan gimana? Itu selama diakui dan dapat dibuktikan secara Oke. perdata masuk klausulnya. Tapi lebih bagusnya memang otentik ya. Betul, karena Otentik. memang pemberlakuan KUH perdatanya tetap dilaksanakan. Bang. Formilnya harus ini Betul. ya. Tapi kan merujuknya ke perdata juga kan. Betul. Maksudnya formilnya gitu. Pembuktian, ya. Oh gitu. Lalu yang diajukan pilot ini kan kalau saya dulu sering dengar kan itu banyak perusahaan PT atau ACV segala macam. Nah,
perorangan bisa nggak kita ngajuin pilot? Perorangan individu nih. Ya, untuk perorangan itu memungkinkan dan memang pada pelaksanaannya banyak yang jatuh pilot. Banyak. Orang pribadi. Dan itu akan bersangkut paut juga sama undang-undang perkawinan apabila mereka terikat perkawinan. Oh, gitu. Apakah mereka hartanya dipisahkan dengan perjanjian pranikah atau tidak? Ketika mereka memang tidak memisahkan harta kekayaannya, otomatis harta bawaan harta dalam perkawinan itu akan menjadi harta pilot. Itu. Kalau misalkan tadi kan ini perorangan nih. Nah, perorangan itu misalkan dia nggak ada aset nih, gimana tuh? Nah, itu yang jadi harus analisis dulu sebelum ngajuin. Ya, sebelum para kreditor atau debitur sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang ataupun kepailitan. Apakah hartanya itu cukup untuk membayar hutang? Apabila itu dirasakan cukup atau minimal dapat membayar sebagiannya, memang ini jadi solusi. Gitu. Apabila tidak terdapat cukup harta untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, menurut undang-undang otomatis kepailitan harus diangkat. Oke. Nah, begitu kawan-kawan lawyer on the street, tadi kita sudah mendengar bahwa syarat untuk pengajuan kepailitan boleh advokat juga mengajukan, Bang ya. Betul. Syaratnya harus ada 2 kreditor dan dapat ditagih hutangnya, pembuktian sederhana tadi seperti yang disampaikan. Lalu bukan hanya badan hukum, subjek hukum perorangan pun bisa diajukan kepailitan sepanjang dia mempunyai aset-aset yang memungkinkan untuk mengcover hutangnya. Betul. Dan apabila hartanya terikat di perkawinan, ada suami istri, nah maka harus dilihat dulu apakah ada pemisahan harta atau gimana gitu. Nah, jadi boleh mengajukan kepailitan perorangan. Nah, mengajukannya ke mana tadi, Bang? Ke Pengadilan Niaga Medan kalau di Sumatera. Kalau Sumatera, baik Riau, Jambi ke atas. Oke, ditahan sebentar, Bang. Kita ke Mbak Sylvia. Mbak Sylvia kan advokat juga nih. Di law firm mana, Mbak? Saya berdiri sendiri. Diri sendiri ya. Udah lama nih jadi advokat. Ya, kalau advokat udah dari tamat kuliah 2017. 2017 ya. Jadi sama Masnya udah ini sering ini nggak kolek nggak sama masalah perkara? Sering sih sebenarnya. Iya. Jadi setiap kita ada masalah kan soal analisis nih. Iya. Jadi kan pendapat argumen itu pasti ada perbedaan Iya, antara iya, kita iya. berdua. Jadi Demi sampai suatu kesepakatan. Oke. Macam-macam nih, dari dia Siap. sisi dia pendapatnya begini, kalau dalil saya begini. Nah, kalau pernah satu kantor nggak? Sebenarnya kalau saya sama Mas Budi dari awal kita pisah ya. Iya. Tapi kalau ada case di luar kantor, misalnya Mas Budi minta tolong sama saya nih, Iya. saya kerjakan. Biasa kan gini, kalau kita terikat di law firm tertentu nggak boleh ngambil klien katanya gitu ya kebanyakan. Ya, ya. kebanyakan Nah, ini yang bisa di operating gimana? Yang di luar yang tidak ada hubungannya sama kantor ya. Betul. Oh, gitu. Misal perkara keluarga, teman-teman. Asik juga ya suami istri bisa sharing kasus gitu, beda perkara. Ya, itu memang apa ya istilahnya, kalau suami istri itu satu profesi, ya mau beda kantor atau satu kantor tetap pulangnya ke satu rumah. Gitu. Jadinya ya pasti semuanya. Ada argumen dulu kan. Bang, rokok aja nggak apa-apa, Bang. Oke, boleh ya. Boleh. Waduh, ini rekan-rekan sekalian, kita tidak mempromosikan rokok, tapi apa boleh buat dipersilakan oleh Bang Sikumbang. Maka kita santai aja. Jadi kawan-kawan Lawyer on the Street, saya mengundang Mas Budi ke sini buat juga nyampai tentang eksistensi kepailitan dan tentang profesi kurator, dan juga untuk disampaikan bahwa bisa kok lawyer yang di desa, di kampung kayak kita ini eksis di kepailitan gitu. Benar. Yang penting itu sebagai alternatif ya, daripada gugat ke pengadilan negeri. Kan tahu lah gimana lamanya prosesnya, bla bla bla, banyak ceritanya gitu. Dan memang keunggulannya dari PKPU dan kepailitan itu, pertama litigasi yang dilaksanakannya itu cenderung lebih cepat ya, Pak. Lebih cepat. Untuk PKPU itu kita dalam undang-undang diberikan waktu untuk menggelar sidang pertama sampai 20 hari kalender. 20 hari kalender. Harus putus apakah itu ditolak atau dikabulkan permohonan PKPU-nya. Untuk kepailitan kita dikasih waktu sekitar 60 hari kalender. 60 hari kalender. Betul. Jadi
dari segi waktu pun sebenarnya penyelesaian melalui PKPU dan kepailitan itu lebih efisien. Lebih efisien ya. Dan kepastian hukumnya itu 100%. Namun ada beberapa hal yang memang jadi sorotan termasuk Bank Dunia. Itu recovery dari hasil kepailitan di Indonesia di luar kota-kota besar ya kan ada aset-aset yang memang terpencil. Iya. Kalau di rata-rata sekitar 30-40% dari total nilai utang. Oke. Nah, ini mau tanya juga, kurator itu dalam profesinya ketika dia mengajukan kepailitan, dia menjadi pengurus ya? Menjadi pengurus. Gini, ketika kita diajukan sebagai pengurus itu adanya di penundaan kewajiban di pembayaran PKPU. utang. Tugasnya adalah si pengurus ini harus mengumpulkan dan menganalisis seluruh piutang yang diajukan. Yang kedua, dia wajib mengurus harta debitor bersama-sama dengan debitor. Nah, kepengurusan harta itu yang mau saya tanya. Itu apakah boleh, cara meng-tracking hartanya itu, apakah kita bertanya langsung kepada debitornya, atau kita jalan sendiri, investigator sendiri, tracking atau gimana tuh? Nah, ini pertanyaannya menarik nih dari Kayak gitu, karena kan berkaitan dengan harta yang dikumpulkan, apalagi PKPU, kita ngumpulin kan. Nah, ini kalau dari sisi pengurus ya, di PKPU itu sebenarnya yang dikedepankan kan memang gimana caranya para pihak ini dapat menemukan solusi penjadwalan utang seluruh utang-utangnya itu. Lalu di PKPU sendiri kita menganggap debitor itu semestinya karena dia yang punya kepentingan untuk merestrukturisasi utang-utangnya dan sepatutnya dia mendeklar bahwa seluruh aktiva pasifa yang dia miliki adalah sekian, lalu potensi bisnisnya dia ke depan sekian, sehingga nanti akan dijadwalkan pembayaran utangnya di tanggal sekian gitu. Kalau asetnya dia harus mendeklar sebenarnya di dalam PKPU. Tujuannya betul, karena asasnya salah satunya transparansi. Berarti kan lebih aktif dia ya, karena dia di PKPU ya, di PKPU betul. Dia ya. Gimana caranya untuk meyakinkan para kreditornya bahwa dia masih sanggup membayar, namun butuh waktu. Soalnya gini Bang, aku waktu di Jakarta pernah ikut rapat kreditor. Waktu itu kepengurusan asuransi Mubarokah. Jadi almarhum mamaku dulu pernah ikut itu, salah satu nasabah, jadi ikut itu. Jadi kreditor. Memang banyak banyak jadwal rapatnya, yang suratnya itu ya pengurus, pengurus gitu, jawabannya kan kopnya gitu waktu itu. Waktu itu jadi kreditor konkuren ya nggak salah. Konkuren karena dia asuransi. Iya, dia punya jaminan. Cuman yang lebih diutamain preferen kayak bank segala macam waktu itu. Nah, ini klasifikasi kreditor itu sebenarnya bukan subjek hukumnya yang dinilai, tapi bentuk kepentingan piutangnya ya. Apakah piutangnya itu dijamin dengan harta kekayaan lain atau enggak? Apabila mereka yang memiliki jaminan itu khususnya fidusia, tanggungan, hipotek, retensi itu bisa masuk klasifikasi ke dalam kreditor separatis. Oke, kawan Lawyer Street, saya akan menanya lebih lanjut juga ini mengenai eksistensi kepailitan dan eksistensi profesi kurator. Bang, ini saya mau nanya, kalau untuk BUMD, BUMDes atau BUMN, ketika dia mempunyai kreditor 2 orang atau lebih dan sifatnya dapat ditagih dan sederhana pembuktiannya kan, bisa nggak diajukan ke pilot? Kalau mengenai BUMD, BUMN atau BUMDes ya sekarang ada ya, selama dia sahamnya itu terbagi dan kepemilikan negara itu tidak 100% mayoritasnya dimiliki negara, itu bisa dan banyak contohnya bisa Bang. Ya. Namun yang jadi masalah ini harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Di BUMN atau BUMDes atau BUMD itu kepentingan orang banyaknya sangat-sangat masif Bang. Ketika salah perhitungan baik di perhitungan keuangan nantinya ketika dikabulkan baik PKPU maupun kepailitan, dampak ekonominya akan sangat terasa di daerah sekitar khususnya untuk BUMDes, karena untuk saat ini
penopang perekonomian di negara Republik Indonesia memang BUMN, BUMDes dan Iya. BUMD. Nah, kalau BUMD kan kita di Kabupaten Inihilnya ada BUMD, Iya. ada bentuknya bank, ada bentuknya perusahaan. Maksud saya itu ketika itu sahamnya, misalkan ada suntikan dana nih BUMD-nya tadi, suntikan dana dari pihak ketiga, Ya, pihak ketiga untuk eksistensi perusahaan BUMD itu. betul. Nah, itu bisa nggak diajukan? Ini harus dibedakan nih Bang, mana kepemilikan saham, mana investasi melalui investment biasa ya. Oh. Maksudnya kalau investment kan itu jatuhnya utang Iya. piutang Bang. Namun kalau kepemilikan saham dia terbagi atas share-share Iya. persentase sahamnya. Kalau dia hanya berupa pinjaman atau pinjaman sementara itu dia jatuhnya bukan sebagai pemilik si BUMDes tapi hanya sebagai investor yang melaksanakan beberapa proyek bareng BUMD. Nah, misalkan begini nih, ada suatu BUMD, eksistensinya dia di bidang komoditas. Betul. Lalu dia kan mengepul nih para komoditas, contoh misalnya pinang atau pinang dikumpulin. Betul. Nah, tapi itu nggak dibayar sama yang suppliernya. Oke. BUMD tadi nggak bayar itu. Nah, itu kan ada banyak beberapa tuh, boleh nggak diajuin kalau kayak gitu? Untuk syarat pengajuan PKPU maupun kepailitan sendiri sebenarnya hanya dibatasi yang tidak dapat diajukan oleh umum itu asuransi karena kepentingan publiknya Ya. besar, bank, Bang, atau beberapa jasa keuangan yang ditentukan dalam undang-undang. oke. Nah, khusus untuk BUMN sebenarnya dulu yang mengajukan itu harusnya Menteri Keuangan. Menteri Cuma Keuangan. saya lupa sepertinya itu sudah diajukan judicial review ya ke MK dan itu dibatalkan Bang. Jadi kalau BUMD bisa. BUMD memungkinkan masuk karena Memungkinkan, memang ya. di Jakarta ada beberapa contohnya tapi bukan BUMD dia, Tapi tapi apa? BUMN. BUMN. Betul. Oh, yang pernah ada Dan contoh. sekarang yang lagi jalan itu BUMN Garuda Bang. Baru Oh. masuk di, Yang ngajuin siapa? saya kurang tahu tapi sepertinya supplier dia Bang. Berarti begini kawan-kawan Lawan Street, ya kalau kita tangkap tadi dari penjelasan Mas Budi, BUMD, BUMN itu sifatnya bisa diajuin pilot tapi dilihat rangkaian peristiwanya dulu ya. Betul, betul. Apakah ada memungkinkan piutangnya itu ada pihak lain gitu ya, Betul, betul. tidak 100% dari negara uangnya ya. betul. Jadi memungkinkan. gitu. Memungkinkan. Oke, jadi begitu kawan-kawan Lawan Street. Apalagi nih mau tanya-tanya nih, bingung juga karena saya nggak di bidangnya kan. Ini Bang yang lagi Iya. jadi Gimana concern tuh? kawan-kawan kurator saat ini tuh ada wacana Wacana apa? dari negara khususnya dilontarkan oleh Menteri Luhut kemarin atas permintaan APindo Pak, Asosiasi Pengusaha Indonesia Iya. untuk melakukan perpu menerbitkan perpu perubahan dari undang-undang kepailitan dan melaksanakan moratorium kepailitan. Artinya selama masa moratorium itu perkara kepailitan itu ditunda sementara. Dilarang bangkrut perusahaannya. Iya, cuma apa ya, dampaknya sih sebenarnya bagi pengusaha ya memang salah satu solusi. Iya. Namun perlu diingat banyak debitor pengusaha-pengusaha ini dia minjam uang itu ke bank. Sedangkan bank Iya. dia ini menggunakan dana pihak ketiga untuk mengucurkan kredit. Betul. Apabila recovery-nya ini mampet, Iya. yang ditakutkan ini adalah dampaknya terhadap si bank itu sendiri. Bisa jadi malah nanti recovery-nya nggak terjadi, Iya. kreditnya banyak kredit yang macet dan tidak dapat ditagih, ya selesai kita. Selesai kolaps negara kita ya. Betul. Kalau bank yang sama lembaga pembiayaan tadi kan OJK ya? Iya, betul. Ngajuin pilot ya. Betul. Nah, jadi gitu kawan-kawan Lawyer in the Street, untuk khusus pengajuan kepailitan, mempilotkan perusahaan yang sifatnya bank ya. Ya betul. Yang bank, kalau banknya jadi debitur ya, yang ngajuin betul. OJK berarti ya. Betul. Karena OJK selaku pengawas keuangan lembaga pembiayaan gitu. Betul. Kalau dia perusahaan non pembiayaan yang dinaungi OJK boleh perorangannya. Betul. Nah, solusinya ini terakhir nih. Kalau ketika ada sengketa wan prestasi perdata biasa nih yang berawal dengan hubungan kontraktual, berapa kemungkinan besar bisa dibawa ke pailitan ke pengadilan niaga?
Basicnya sih selama hubungan kontraktualnya itu jelas dan selama salah satu pihak yang merasa dirugikan, dia sudah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, Oke. maka dia dapat menagih kewajiban lawan kontraknya di pengadilan niaga dengan syarat minimal 2 kreditor atau lebih. Oh gitu. Oke. Begitu kawan-kawan Lawyer Institute yang menonton video ini dimanapun Anda berada, apakah kalian mahasiswa hukum, kawan-kawan teman sejawat di advokat ataupun kalangan umum, silakan tonton video ini, pahami tentang kepailitan. Jadi kita membahas tidak terlalu detail tapi paham, insya Allah, mudah-mudahan kawan-kawan paham. Jadi begitu. Nah terakhir Bang, pesan-pesan untuk rekan-rekan sejawat advokat di Inhil, apa yang bisa Abang kasih pesan nih, Abang selaku kurator juga, khususnya untuk bisa kami mengeksistensikan perkara kepailitan nih, karena bosan juga kan duduk di sini. Kalau bisa ke Medan kita. Gimana tuh? Jadi gini buat rekan-rekan lawyer-lawyer muda di Inhil atau para mahasiswa yang saat ini masih menempuh bangku kuliah, yang paling pertama harus dilaksanakan itu kita butuh originalitas dari buah pikir kita sendiri sebenarnya, karena ketika kita masuk ke dunia sebenarnya dalam perlawyeran yang dibutuhkan inovasi sebenarnya. Inovasi itu hanya dapat dibentuk ketika kita punya pemikiran yang orisinil. Wah, luar biasa. Jangan nyontek. Sejelek-jeleknya nilai jangan nyontek. Yang penting kita hasil sendiri ya. Betul. Nah, untuk tadi nih, untuk masalah kepailitan, gimana nih kalau di kawan-kawan ada perkara nih, bisa nggak ngubungin Abang? Nah, bekerja sama, itu tuh intinya. Kalau mengenai itu ya kita terbuka lah untuk sharing-sharing sama kawan-kawan Inhil. Apalagi saya ngelihat kawan-kawan Inhil itu sebenarnya energinya luar biasa seperti Bang ini. Ampun. Kaget juga kita, ternyata kawan-kawan di daerah itu spiritnya nggak kalah lah sama yang di kota. Betul, kreatif. Jadi ya kita sempat minder juga lah, ternyata kawan-kawan di daerah ini spiritnya nggak kalah ya katanya gitu Bang. Bolehlah jadi panutan daerah ya. Waduh, gitu. Mudah-mudahan lah doanya, amin. Amin. Jadi terima kasih Bang udah ngasih pencerahan nih terkait dengan kepailitan, Mbaknya juga sukses selalu dalam karirnya. Nanti kalau ada perkara yang di calling di sini, oper aja di sini. siap. Aja kan Mbaknya juga ada koneksi di sini. Iya, siap. Jadi gitu, terima kasih untuk kawan-kawan Lawyer Street. Semoga apa yang disampaikan tadi topiknya bisa menjadi pemahaman tersendiri bagi yang menonton, kalian dimanapun yang berada. Terakhir saya sampaikan, jangan lupa support channel ini selalu, subscribe, like, and comment, biar kita semangat selalu untuk membuat video-video yang bakal kita ulik lainnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.